Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, di pembelajaran kali ini kita masih di tema 4, masuk di pembelajaran kedua. Tapi sebelum mulai, silahkan kalian berdoa terlebih dahulu. Oke? Agar apa yang akan kita pelajari ini dimudahkan Allah ketika kita mempelajarinya dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Oke, silahkan berdoa. Berdoa mulai. Ya, oke, kita mulai. Kemarin kita masih membahas tentang globalisasi, terutama kalau di BPKN kita membahas tentang keberagaman kegiatan ekonomi di Indonesia. Nah, karena globalisasi itu banyak produk-produk luar negeri yang akan mudah dan kalian dapati di Indonesia. Nah, kita perlu memupuk rasa nasionalisme, dan ini adalah contoh bentuk sikap cinta produk Indonesia. Nah, cinta produk Indonesia sendiri merupakan pengamalan dari sila ketiga dalam Pancasila. Nah, bentuknya kayak apa aja yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kita bangga menggunakan atau membeli produk buatan Indonesia. Kemudian membeli dan menggunakan, kan udah kan? Terus mengajak orang lain untuk menggunakan produk Indonesia, mempromosikan, mengenalkan produk Indonesia. Terus baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kalau kalian punya teman dari luar, bisa kalian promosikan, kenalkan bahwa produk Indonesia itu bermacam-macam, dan insya Allah untuk kualitasnya juga sudah bisa bersaing. Terus menghargai produk dalam negeri, tidak merendahkan atau tidak mencemooh produk dalam negeri atau barang buatan orang Indonesia. Terus membatasi menggunakan produk luar negeri. Kalian boleh untuk beli barang atau menggunakan barang luar negeri. Alangkah baiknya sebagai rasa cinta produk Indonesia maka dibatasin ya, dibatasin. Kemudian selain ini kita juga harus bangga terhadap budaya ya, budaya kan juga seperti kesenian, nyanyian, itu juga produk dari buah pikir ciptaan orang Indonesia, termasuk produk ya. Kemudian selanjutnya, nah, hal tersebut kan juga merupakan sikap positif kita terhadap keberagaman atau dengan adanya hal tersebut itu kita harus juga istilahnya mempunyai sikap positif ya, yaitu menghargai yang tadi. Intinya kita menghargai, menggunakan, itu merupakan dari berbagai cara mencintai produk Indonesia. Nah, dalam menggunakan produk Indonesia itu ternyata ada manfaatnya bagi perekonomian Indonesia. Manfaat menggunakan produk dalam negeri apa aja? Nah, yang pertama, memupuk rasa cinta tanah air, rasa nasionalisme kalian akan semakin kuat. Kalian bangga menggunakan produk Indonesia, maka kalian ketika membandingkan dengan negara lain, kalian akan memiliki rasa bangga dan memiliki rasa cinta tanah air. Kemudian memajukan industri dan produsen dalam negeri. Masih ingat kan produsen itu apa? Terus meningkatkan kesejahteraan produsen dan pegawai, mendorong berkembangnya pembangunan nasional terutama di bidang ekonomi. Karena dengan kalian membeli menggunakan produk dalam negeri, otomatis perekonomian di masyarakat itu akan berjalan, dan proses produksi, di mana proses produksi itu kan biasanya membutuhkan orang banyak, akhirnya menggunakan banyak pekerja. Tapi kalau kalian semuanya menggunakan produk luar negeri, maka pekerja Indonesia pun tidak dapat pekerjaan, karena produk luar negeri kebanyakan dibuat di luar negeri, yang membuat pun orang luar negeri. Kalau kalian menggunakan produk Indonesia, maka perekonomian masyarakat akan terbantu, karena
ketika pabrik atau industri itu memproduksi atau membuat barang, maka otomatis akan membutuhkan tenaga yang banyak. Ketika membutuhkan tenaga, maka akan menciptakan lapangan pekerjaan. Kemudian melestarikan dan mengenalkan barang buatan negeri kepada masyarakat dunia. Nah, kalau kita menggunakan, maka hak kita tidak, hak milik ya istilahnya, hak paten itu tidak diambil oleh orang lain nih. Di poin ke-6, membantu mematenkan barang buatan negeri sebagai barang asli Indonesia. Contoh, kalian bukan menggunakan, contoh kalian memperkenalkan keris. Keris ini adalah buatan atau warisan budaya Indonesia. Ketika kalian memperkenalkan di luar negeri, maka orang luar negeri tidak akan mengakui. Nah, sebagai contoh ini keris. Karena keris pada beberapa tahun yang lalu diakui menjadi atau milik warisan budaya Malaysia. Nah, ketika mereka mengajukan itu, mereka kalah karena Indonesia sudah mengajukan hak paten terlebih dahulu. Nah, mungkin itu aja yang bisa Bapak sampaikan di kesempatan kali ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Kalian bisa pelajari di buku kalian, atau kalian bisa pelajari di internet, baik YouTube atau maupun Google ya. Nah, di pembelajaran berikutnya, insya Allah kita pembelajarannya mengerjakan soal, bisa jadi ulangan. Mungkin itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih, tetap jaga kesehatan kalian dan tetap semangat belajar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.